besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali katakan besarlah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Yuk katakan sekali lagi, besarlah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Semua katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Amin, amin Tuhan. Kami percaya Bapa, kami menyembah Allah yang benar, Allah yang layak dipuji, dimuliakan. Bukan hanya kami Tuhan, tapi seluruh dunia ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, Bapa Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin Tuhan. Bapa Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Amin, amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah layak kami puja, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kehidupan kami Tuhan hanya bergantung padamu. Sumber segala pertolongan kami hanya Engkau ya Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau adalah jawaban atas segala permasalahan kami Tuhan.
Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, kuasa dalam namamu. Sekali katakan, di saat hati kami berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Bapakku tahu ada kuasa dalam namamu, sumber segala pertolongan, sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya aku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Bapakku tahu ada kuasa dalam namamu. Amin, amin Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah sumber jawaban kami Tuhan. Kau adalah sumber jawaban atas segala permasalahan kami. Hanya berikanlah pada kami Tuhan hati yang sabar untuk menunggu setiap jawaban darimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Bapakku tahu ada kuasa dalam namamu. Semua katakan, di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku. Bapakku tahu ada kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Amin, amin. Biarlah firman yang kami dengar saat nanti Tuhan boleh memberikan kami kekuatan dan memberikan kami bertumbuh iman kami kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Esi. Ya. Shalom. Saya buka dulu. Oke. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama berkumpul kembali, menyatukan hati kita kepada Tuhan untuk kita terkonek terus kepada
Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, sangat baik dan sungguh baik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Perlindungan yang kasih-Mu senantiasa memelihara hidup kami di dalam segala hal ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar merenungkan akan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah berikan kami hikmat marifat yang daripada Tuhan. Roh-Mu yang kudus senantiasa menaungi kehidupan kami sehingga uh, Engkau melingkupi kami semuanya ya Tuhan, supaya kami boleh dimengerti, dipahami, dan dididik, diajar, bahkan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Eh, saya sudah mempersiapkan minggu lalu. Saya pikir itu ada jadwal saya. Ternyata salah gitu ya. Eh, nggak apa-apa. Bahan ini saya akan berikan. Kita belajar bersama-sama. Eh, tapi ada nuansanya yang berbeda. Baik. Saya ambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, ada beberapa kata kunci di pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47, yaitu tentang bertekun, sehati, dia bergembira, diselamatkan banyak orang. Tetapi hari ini saya akan memberikan dua saja, yaitu tentang bertekun dan sehati. Nah, bertekun dan sehati ini merupakan suatu uh, sifat daripada Allah yang dimiliki oleh Allah. Salah satu yang dimiliki oleh Allah. Dan ini yang harus ditransfer di dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Yang harus dimelekat di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dengan adanya sifat seperti itu akan membawa kita ke dalam suatu keberhasilan, kenyamanan di dalam kehidupan kita. Ada ganja, ada upah yang kita dapatkan apabila kita melakukan itu. Nah, ya, bertekun dan sehati ini merupakan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Ya, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Itu harus kita jalani dengan proses yang kita lakukan sehari-hari. Nah, misalnya apa? Dalam rumah tangga, kita tekun mendidik dan mengajar anak-anak. Dengan dari kecil, dari dia remaja, dewasa, bahkan sampai rumah tangga pun kita terus membawa anak-anak itu ke dalam jalan Tuhan, ya. Terus begitu juga di dalam usaha. Kalau Bapak Ibu di sini banyak sekali orang-orang yang berusaha mengusahakan sesuatu dari merintis sesuatu, aduh rasanya berat sekali ya, apa tuh banyak sekali yang harus dilakukan, tetapi dengan tekun dia melakukannya itu bertahun-tahun baru mendapatkan upah, mendapatkan hasil, ya. Nah, di dalam bertekun ini seringkali dilihat berhasil atau gagalnya kita. Kalau kita berhasil, kita bertekun terus, lakukan terus-menerus, maka akan mendapatkan uh, berhasil. Tetapi kalau misalnya sudah dapatkan, udah kita lakukan, aduh ada permasalahan, kita berhenti, akan mengalami suatu kegagalan.
Jadi ada dua pilihan. Kalau kita mau melakukan itu terus-menerus, mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau kita kalah dengan suatu permasalahan, kita akan gagal. Kita gagal. Banyak sekali, uh, ya, sini apa sih pengertian bertekun itu? Bertekun itu terus-menerus dilakukan, gigih, gigih, pantang menyerah. Saya kalau mau melewati mau melakukan suatu kegiatan, saya melewati seorang petani di sawah, pematang pematang sawah gitu ya. Saya perhatikan pada saat dia petani itu melakukan suatu pekerjaan, menggarap suatu tanah, dia harus melewati prosesnya sebelum dia memasuki masa panen. Apa yang harus dipersiapkan? Persiapannya adalah lahan. Dia mempersiapkan lahan. Lalu dia membajak sawah itu. Memisahkan gulma, memisahkan hewan-hewan, disemprot. Supaya apa? Saya tanya, kenapa itu disemprot? Untuk supaya pada saat dia menanam padi, dia itu nggak dimakan sama yang lainnya. Dia tekun sekali. Dia apa penyemaian benih, penanaman, perawatan, dan sampai dia masa panen. Ini contoh hal di dalam ketekunan. Saya memperhatikan ada hal rohani yang saya dapatkan dari seorang petani tersebut, ya, nah, yaitu ketekunan. Nah, demikian juga di dalam kita bertekun di dalam mengiring Tuhan, itu ada kita sekarang ini bertekun di dalam doa. Kita senantiasa berdoa, bersyafaat kepada Tuhan, yaitu mendoakan orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada Tuhan, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bertekun di dalam doa, yaitu terus-menerus berdoa, tidak pernah menyerah. Biarpun pada saat itu seolah-olah tidak ada jawaban, tetapi terus-menerus dia lakukan, dia tidak pernah menyerah. Bahkan dia berdoa, bahkan dikatakan dia berpuasa, dia melakukan suatu aksi yang ekstrim, ya, dia menggedor pintu surga, dikata menggedor hati Tuhan, dan Tuhan juga mau melihat hati kita. Tak kala kita berdoa itu, kita sungguh-sungguh apa enggak? Kita sikap hati kita itu dalam berdoa itu bagaimana? Nah, pada saat Tuhan melihat kegigihan kita, maka Tuhan mencurahkan segala berkat-berkat kepada kita semuanya. Amin. Ya, mungkin di sini pasti ada pernah jawab bagaimana Bapak dan Ibu melakukan di dalam bertekun di dalam doa. Banyak jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa? Karena kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Karena Dia adalah sumber jawaban kehidupan kita. Banyak sekali. Kalau kita dalam satu ruangan, di suatu gudang, itu diibaratkan tuh jawaban-jawaban di dalam doa kita. Tinggal kita ngambil aja. Nah, masalahnya adalah kita bertekun nggak di dalam doa. Itu yang Tuhan sudah siapkan doa-doa kita. Sebenarnya sebelum kita berdoa, Tuhan sudah menyediakan menjawab doa-doa kita. Hanya tinggal kita mau melakukannya tidak. Itu saja. Ada juga yang bukan saja di dalam bertekun di dalam doa, yaitu ya, bertekun dengan iman percaya kita kepada Kristus. Kalau kita sudah diselamatkan, dipanggil, dipilih oleh Tuhan, bahkan kita melayani kepada Tuhan, keselamatan itu ada pada saat kita percaya, dibaptis, dan keselamatan itu melekat di dalam hidup kita. Ini
perlu dipertahankan, yaitu eh, iman percaya kita kepada Tuhan. Pada saat kita mengiring kepada Tuhan, pada saat kita dibentuk oleh Tuhan, menerima firman Tuhan, kita menghisap firman Tuhan itu dalam pikiran kita, hati kita, mulai bertumbuh di dalam kehidupan kita. Itu berarti memelihara iman di dalam kehidupan kita, sehingga kita percaya pada saat kita mempunyai ucapan syukur, ada berkat, kita tahu bahwa berkat itu dari mana. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Tak kala kita menghadapi suatu permasalahan dalam hidup kita tahu kemana kita harus datang. Karena Tuhan itu adalah segala sumber kehidupan kita. Nah, inilah yang menaruh iman percaya kita pada Tuhan. Iman percaya kita Tuhan itu tidak goyah dengan liburan panjang. Para gembala itu ada sedikit bukan maaf, ada sedikit kalau ada tanggal libur weekend itu, aduh, orang-orang berbondong-bondong untuk liburan, ya, liburan, sehingga meninggalkan pelayanan, meninggalkan ibadah. Padahal pada saat kita ibadah, itu berarti menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan kadang-kala seseorang itu mengabaikan ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan, sudah diberi waktu. Mari tetap teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Iman teguh kepada Tuhan. Tetap hati kita terarah kepada Tuhan. Hati kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, hati kita tetap beriman kepada Tuhan. Jangan digoyahkan dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Ini sering kali terjadi pada saat kita dalam keadaan tertekan, yaitu misalnya sakit penyakit. Kalau kita dalam keadaan sakit penyakit, pikiran kita, satu, mau mati, dua, saya mau disembuhkan dengan cara yang bagaimana ya? Seringkali digoyahkan iman percaya kita dalam hal-hal seperti ini. Kalau kita tetap memelihara iman, pasti kita akan baik tubuh ini hanya sifatnya sementara, seperti kemah yang siap dibongkar. Apabila dia angkut, ya nggak ada masalah. Ya, itu milik kepunyaan Tuhan. Tetapi biarlah hati kita tetap, iman kita tetap mengarah kepada Tuhan. Saya punya adik ipar yang mungkin saya pernah saksikan. Dia sakit kanker yang sangat luar biasa. Tubuhnya tadinya sehat, badannya bagus, tetapi dia drop selama 2 tahun itu, menggerogoti tubuhnya itu. Jadi banyak ditawarkan, kalau kamu mau sembuh, pergi ke saya punya tempat, punya orang yang dianggap pintar, kata tanda kutip. Tetapi dia berkata begini, tidak, terima kasih buat tawarannya, tetapi hati saya tetap beriman kepada Kristus. Wow, ini luar biasa. Dia mempertahankan imannya yang luar biasa, yang sungguh-sungguh dia tidak menodai Tuhan, dia tidak menodai dirinya sendiri, tetapi hatinya tetap mengarah kepada Tuhan. Ini yang kita butuhkan, yaitu mempertahankan berdoa dengan iman, menjaga imannya kepada Tuhan. Ya, tekun dia beriman kepada Tuhan. Saya melihat lagi seperti yang kita baca tadi, yang di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 ini. Murid-muridnya bertekun di dalam
menantikan Roh Kudus, menantikan terus menerus. Dikatakan sambil Yesus berpesan, tunggu di Yerusalem, berkumpul. Mereka berkumpul, menanti-nantikan, sehari-hari menanti-nantikan. Dia memberikan makan bersama-sama, makan bersama-sama, berkumpul dalam satu rumah. Dia tekun di dalam menantikan Roh Kudus. Ya, terus secara gigih. Satu hari nggak bisa, ditunggu nggak ada. 2 hari nggak ada. 3 hari itu terus dia bertekun, menanti-nantikan, mencari, meminta kepenuhan daripada Roh Kudus. Pada saatnya Tuhan mencurahkan. Setelah mereka berkumpul, Tuhan mencurahkan Roh yang Kudus bagaikan seperti lidah api, dan dia melakukan suatu pujian, melakukan suatu berbahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang lain. Mereka menggunakan bahasa-bahasa asing yang bukan sehari-hari dilakukan. Dia kepenuhan dengan Roh Kudus, hatinya bersuka cita. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, wow, hatinya penuh dengan sukacita, tidak cemberut. Biarpun seperti wajah saya wajah terbatas, kalau misalnya saya tersenyum, pasti orang melihat, wah, itu indah sekali. Tapi kalau misalnya saya cemberut, tambah jelek, tambah jelek. Tetapi orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dikatakan dalam suka maupun duka, dia penuh dengan keceriaan. Banyak melalui wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang murah, senyum, itu akan memberkati orang banyak. Bapak Ibu, benar nggak? Kalau misalnya kita bukan saja di gereja saja, di mana saja di rumah, kalau kita berhadapan dengan orang lain, kita akan murah senyum, ya. Pasti orang itu suka dengan kita. Artinya suka bergaul gitu ya, suka bergaul, bukan mengingini, bukan. Tetapi suka senang dengan bergaul dengan dia. Karena apa? Hatinya penuh dengan sukacita, nggak ada rasa curiga gitu ya. Nah, itu masalah ketekunan. Yang kedua adalah sehati. Ini Bapak Ibu memiliki suatu pengalaman yang di dalam rumah tangga yang luar biasa. Antara suami dan istri itu merupakan suatu sejalan, bagaikan seperti saya ibaratkan filosofinya adalah sendal dan jepit, sendal sendal jepit, sepatu, kasut. Biarpun istri kita, suami kita mempunyai pola pikir yang berbeda, dia ke kiri, saya ke kanan, atau dia ke kanan, kita ke kiri, tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu tujuan di dalam membangun rumah tangga. Sehingga sampai saat ini, Bapak dan Ibu masih berada di dalam kesehatian, di dalam pasangan hidup kita. Maka hati kita tetap mengarah suatu keluarga yang harmonis, keluarga yang harmonis. Nah, murid-muridnya ini memiliki suatu kesehatian di dalam menanti-nantikan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Apa kesehatannya? Dia makan bersama-sama. Apa yang dimiliki si A juga dimiliki oleh si B. Apa yang dimiliki oleh si B tidak, bukan diri sendiri, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sehati, dia dua menjadi satu di mencapai suatu tujuan. Jadi uh, jadi harus sehati. Terima kasih Tuhan. Saya teringat dengan waktu saya mau menikah. Saya menikah dengan, saya saksikan waktu itu, saya Ibu Adri itu dari Katolik, saya dari GBI. Lalu kita mau menikah, nggak bisa. Aneh peraturan dari pemerintah, yaitu harus se seiman, satu iman. Nah, lalu kita mau konsultasi, coba kamu konsultasi ke pastor, yuk kita datang bersama-sama. Saya akan mencari ke pendeta, kita cari bersama-sama.
Kita cari-cari, akhirnya saya dapat duluan. Saya suruh datang. Ya sama-sama ini ada satu hamba Tuhan yang mau berbagi kepada kita. Dalam suatu pertemuan itu adalah saya mendengar Pak IC kalau misalnya di dalam satu keluarga dikatakan bagaikan pedati, ditarik oleh pedati itu ditarik oleh dua binatang, yaitu kalau mau cepat-cepat, mau lambat-lambat. Wah, hati ibu Adi tersentak, tersentuh, eh, apa tuh namanya, kesel. Karena apa? Kalau mau kuda harus kuda. Kalau mau lambat kerbau ya kerbau. Tapi kalau misalnya jangan kuda, satu kerbau jomplang. Dalam suatu apa tuh kiasan tersebut itu saya mengibaratkan kita harus sehati. Hamba Tuhan itu memperkatakan memberkati kami di dalam membangun suatu rumah tangga, yaitu harus sehati, sepikir. Itu yang harus kita terapkan sehati-hati. Allah Yesus Kristus sehati dengan Bapaknya, yaitu untuk apa? Menyelamatkan umat manusia, untuk dia datang di kayu salib. Biarpun hatinya robek, hatinya eh, apa tuh pikirannya itu berat sekali beban yang harus dipikul oleh Kristus, tetapi dia harus sehati dengan Bapa, yaitu harus menanggung segala dosa-dosa ini sampai di kayu salib. Biarpun di mahkotai duri, biarpun dia ditusuk dengan paku kaki dan tangannya dan ditusuk lambungnya dengan tombak, dia tidak mau diam saja. Karena apa? Dia mau mentuntaskan segala misi, visi daripada Allah Bapaknya, yaitu untuk menyelamatkan kita. Bersyukur kepada Kristus. Mari kita miliki hati yang sehati dengan pasangan kita, sehati dengan Bapa. Tuhan, kalau misalnya saya punya kerinduan berdoa begini, kalau Tuhan tidak sehati dengan kita, pasti akan ini, akan berbeda. Tetapi kalau Tuhan menyatukan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita tunjukkan. Bapak, berikan kami sifat daripada rohmu yang kudus ya Bapak, yaitu memiliki ketekunan dan kesehatian. Materikan firman-Mu ini dalam hati kami, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami sempurna. Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Bapa untuk uh, uh, dalam beberapa hari ini kami umat Kristen memperingati hari Pentakosta, biar kiranya peristiwa bersejarah ini di mana 50 hari setelah Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga, Roh Kudus turun kepada para rasul dan murid-murid Yesus di Yerusalem. Turunnya Roh Kudus menandai dimulainya tugas gereja untuk memberitakan kabar baik. Marilah kita sama-sama sepakat berdoa melalui kuasa Roh Kudus, gerejanya semakin menjadi saksi dan banyak orang mengalami transformasi sehingga hidup dalam kasih dan anugerahnya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus, seluruh gereja-gereja di Indonesia, Bapa dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia Tuhan, mengalami transformasi-Mu Tuhan, pembaruan-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh lebih lagi Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, menjadi saksi, sehingga banyak jiwa boleh dibenangkan untuk-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, firman Tuhan, kami berdoa juga untuk kuasa Roh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang.
Dan kami percaya semua para penterjemah-terjemah uh, Alkitab Tuhan Yesus memberkati mereka, mengurapi mereka, sehingga penterjemahan Alkitab ini boleh berjalan dengan benar Tuhan, dengan baik ya Bapa, sehingga banyak jiwa Tuhan, setiap suku-suku terasing yang belum mengenal firman-Mu boleh mengenal firman-Mu, sehingga tak kala semua orang sudah mendengar firman-Mu Tuhan, Tuhan bisa segera datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga atas pujian-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami Tuhan hati yang dapat menyembah-Mu Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Kami rindu seperti pujian yang tadi Tuhan, wanita yang dapat mengurapi-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan kami Tuhan. Kami masuk Tuhan dalam doa syafaat kami yang kedua ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan Tuhan kebangkitan generasi muda Tuhan. Biarlah melalui kesatuan tubuh Kristus, generasi muda diperlengkapi untuk berperan penting di berbagai area kehidupan. Mereka dengan penuh integritas di hadapan Tuhan dan menjadi pelopor untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, berprestasi dan memberi pengaruh. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, baik mereka yang masih sekolah, baik mereka yang bekerja, baik mereka yang punya usaha Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Engkau yang membuat mereka naik, bukan turun jadi kepala, bukan ekor. Apa yang mereka buat berhasil Tuhan. Engkau yang menyertai mereka seperti doa kami tadi Tuhan. Jadikan mereka Tuhan pelopor dalam perbuatan-perbuatan baik Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang menjaga kehidupan hati mereka dalam pergaulan Tuhan. Engkau berikan pergaulan yang baik. Kirimkan orang-orang yang seiman untuk menjadi teman-teman mereka, untuk menguatkan iman-iman mereka. Berkati mereka, Engkau yang menurunkan damai sejahtera buat anak-anak muda Tuhan. Kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk mafia yang banyak Tuhan terhadap di dalam pemerintahan kami Tuhan, bangsa Indonesia. Juga premanisme yang masih ada di sekeliling kami Tuhan. Engkau hancurkan, Engkau bubarkan. Biarlah bubarkan segala kekuasaan para mafia preman di Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bapak Presiden kami Prabowo sampai ke bawahnya Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami. Kami bersatu hati Tuhan. Kami ingin memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati, melindungi bangsa kami Indonesia. Engkau juga menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Tuhan, Engkau menghadapkan wajah-Mu Tuhan kepada bangsa kami Indonesia dan memberi damai sejahtera. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Pak John, silakan Pak John. Terima kasih Pak Kenli. Terima kasih Pak Aisy telah memberikan renungan yang indah pada pagi hari ini, yaitu tentang ketekunan dan ketaatan. Terima kasih Bu Hening, Bu Yeni sudah berdoa, dan Pak Rudi di dalam worship. Saya tambahkan satu ayat, Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ketekunan harus dilandasi dengan ketaatan. Jadi tadi Pak Aisy mengatakan tekun dan taat, bertekun dan sehati. Bertekun itu pasti memiliki iman. Iman itu timbul dalam hati yang bersih. Saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengatakan Tuhan melihat hati, tidak melihat rupa. Sehingga ketekunan kita adalah ketekunan yang positif, yaitu di dalam doa, seperti yang kita lakukan saat-saat ini di dalam doa pagi. Terima kasih Pak Aisy untuk mengingatkan kita. Jadi ketekunan kita tidak akan sia-sia jika ketekunan kita benar, yaitu di dalam kebenaran, yaitu di dalam Tuhan Yesus.
dan kita tekun di dalam doa, apapun yang kita lakukan, percayalah pasti Tuhan berkati. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya lihat pagi hari ini kita ada jemaat yang baru, yaitu Ibu Rosalia. Ya, kita sambut, welcome ke TDP pada pagi hari ini. Kita doa pagi Senin, Rabu, dan Sabtu setiap jam 5. Namun Sabtu ini kita ada doa pagi onsite ya, jam 8 di rumah Pak Andi. Nanti untuk pengumuman alamatnya akan diumumkan di grup TDP di WA. Kita akan peringati bukan peringati, tapi kita mengadakan ibadah untuk mengingat Pak Heri ya, untuk mendiang Pak Heri, satu pendoa kita yang setia, untuk kita doa bersama untuk penghiburan bagi kita semua juga. Jadi orang yang seperti kita ini yang rajin berdoa, yang masih hidup, itulah yang perlu diberikan penghiburan. Ya, jadi kita berdoa untuk kita yang masih hidup. Kita tidak berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Tapi kita mengingat kesetiaan daripada Pak Heri yang bertahun-tahun mengikuti TDP, bahkan menemani istrinya waktu itu sedang sakit, berdoa begitu tekun, begitu taat. Saya percaya Pak Heri sudah melakukannya sampai garis finish dengan taat dan setia. Sekali lagi terima kasih Pak Isi sudah mengingatkan kita untuk taat dan tekun, dan tentunya kesetiaan yang diuji oleh Tuhan. Silakan Pak Kiani. Baik. Shalom semua. Terima kasih Pak Isi sudah mengingatkan kita untuk bertekun dalam doa, bertekun dalam penderitaan, bertekun di dalam pelayanan khususnya. Ya, baik. Terutama mungkin ini buat juga Pak Isi bertekun dalam usaha, Pak. Usaha yang baru tetap kalau ditekunin pasti akan berhasil, ya. Jadi Pak Isi katakan punya wajah yang pas-pasan. Tetap bertekun Pak, nggak perlu ke Korea, di PESOP. Ya, nanti bingung orang kalau di PESOP. Nggak, cukup saya aja yang nanti kalau Bapak mau PESOP, silakan hubungi saya akan pakai AI untuk PESOP Bapak. Gitu ya. Baik, kita sambut Ibu Rosalia, mungkin bisa dibuka kalau berkenan audionya atau mungkin videonya kalau nggak apa-apa. Oke. Silakan. Shalom semuanya Bapak Ibu. Shalom. Shalom Ibu, salam kenal. Cantik ketemu di CHM juga. Shalom Ocha. Shalom Ibu. Shalom. Oke, perkenalkan Bu Ocha, Bu Rosalia tinggal di mana, pelayanan di mana, gitu. Silakan. Shalom, terima kasih Pak John udah undang aku untuk di grup doa pagi ini. Aku bersyukur bisa bergabung. Puji Tuhan, aku pelayanan di host baru sama di The Journey. Udah Pak. Oh, saya tinggal di itu Modern Land. Modern. Iya. Cukup challenge dari Modern Land ke CC, dari CC ke Modern Land, ya. Lumayan. Harus Selamat datang. landasi oleh ketekunan oleh kasih Tuhan, ya. Oke, kita sudah bertekun Bu Ocha di dalam doa pagi ini sudah 5 tahun, ya. Sudah 5 tahun ya, sejak pandemi melakukan ini. Hasilnya apa? Hasilnya banyak sekali. Ya, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, ya. Dan khusus buat Bu Ocha yang bergabung, saya izin sama Pak Andi ya, kalau misalkan datang ke HIRS pasti nanti dikasih voucher untuk belanja.
Ya, betul ya Pandi? Mana nih Pandi? Boleh buat Pak Gerdi dan TDP. Hills tahu kan Bu Ocha? Nanti kasih nomor HP biar masuk ke dalam grup WA, Pak. Iya siap ya. Nanti itu khusus biasa ibu-ibu mah paling senang kan ke FO kan. FO yang terkenal di Gading Serpong ya. Oke baik kalau gitu ya, kita akan kembali nanti hari Rabu untuk doa pagi di Zoom dan hari Sabtu akan dilayani secara onsite di tempatnya Pak Andi. Seperti itu. Baik, kita akan tutup karena keterbatasan waktu. Ini udah Rebu nih, Pak. Rebu ya. Iya, Pak. Oh, ini Rebo. Ini Gino. Biasanya kalau karyawan tetap tahu tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau saya biasanya liburnya nggak tahu saya kadang-kadang. Ngali libur ya. Waduh, saking pusingnya gitu ya. Baik. Jadi Sabtu ini ya, Sabtu ini kita akan Tanggal 14 ya. Tanggal berapa Bu? 14. Oke, tanggal 14 kita akan doa pagi. Dimulai jam 7 ya Pak ya? Jam 8. Jam 8. Jam 8. Komplain sama ibu-ibu. Saya kan belum naik. Nanti susah kalau jam 7. Bisa alis cuma 1. Oke, jam 7 pagi ya. Baik, kita akan tutup doa pagi kita. Jam 8 pagi. Kita akan tutup doa pagi kita. Saya nanti mohon Pak Aisy untuk doa berkat. Silakan Pak Aisy. Zoom tetap ada atau enggak Pak? Enggak ada Pak. Ya? Onset langsung Pak. Oke, siap. Ya. Jadi onset langsung, Zoom kita skip. Kita ketemu di onset langsung. Pak Studario siap bawa itu? Enggak Pak. Oke, silakan Pak Aisy. Dibuka Pak Isi audionya Pak. Ya, terima kasih Tuhan buat segala apa yang kami lakukan pagi ini. Biar kami boleh tetap melekat kepadamu ya Bapak. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami penuh dengan pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau ada sumber segala sumber. Kekuatan demi kekuatan ya Tuhan. Tak kala kami berada di dalam kelemahan, Roh-Mu yang kudus senantiasa membangkitkan, memberikan semangat bagi kami ya Tuhan, dan memberikan jalan keluar, bahkan memberkati kami. Hari ini kami mau meminta berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih rahmat dari Bapa, kasih manis dari Tuhan Yesus, serta pimpinan kuasa daripada yang Roh-Mu yang kudus, menyertai setiap langkah kehidupan kami, hari demi hari. Dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nama kami boleh tercatat dalam kehidupan, di buku kehidupan. Dan Tuhan dipermuliakan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Aisy. Terima kasih Pak Aisy. Terima Ya. kasih Pak Rudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, Bu Pak Yeni. Iman, Pak Aisy. Berkati kita Terima semua. kasih para pendoa. Thank you semua Sama Tuhan berkati Bu untuk Yeni. gabung Kami terus Bu Ocha di doa Tuhan pagi. berkati semuanya. Oke, Bapak Ibu kita buka video kita foto sama-sama. Yuk, silakan Pak Andi, boleh Pak, silakan Pak. Oke, baik Pak Gerdi. Foto 1, 2, 3. Mantap jempolnya Pak Aisy itu. Sudah Pak Gerdi. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Andi. Kita semua. Terima kasih semuanya.